Pagi, di video sharing kali ini saya akan sharing pengalaman ya. Jadi kemarin kan ya beberapa waktu lalu saya kan pernah seal water pump saya kena ya. Sebenarnya itu saya sudah feeling kena, cuma waktu itu masih saya paksa dua harian ya, kalau nggak salah ya 2 hari apa 1 hari saya paksa pakai. Dan akhirnya karena resiko dari air sudah bercampur dengan oli, air radiator sudah bercampur dengan oli, jadi ada konsekuensi yang dibayar mahal dari hal tersebut karena motor tetap dipakai ya. Jadi seharusnya ketika air radiator sudah bercampur dengan oli, lebih baik motor tidak digunakan, langsung di towing atau langsung diderek bawa ke bengkel atau langsung dibongkar ya. Dari pengalaman saya itu ada beberapa hal yang ketika oli sudah bercampur dengan air dan dipaksa jalan, beberapa part akhirnya mau nggak mau rusak dan harus mengeluarkan biaya lebih atau biaya tambahan ya. Yang pertama yang rusak itu klep ya. Ini saya klep udah ganti semua, inek 4-4-nya ganti semua. Ini loh, di sini kenanya di batang ininya kena. Ini ngeret, kerasa kalau dipakai kuku ini kerasa ya, karena oli sudah tidak mampu. Lah ini loh, nah ini geret nih di sini karena oli sudah bercampur air, daya pelumas dari oli itu hilang ya gitu. Walaupun masih ada daya lumasnya tapi sudah menurun drastis. Nah ini ganti semua klep, jadi mau nggak mau sekalian sekalian ikut ganti ya, biar satu set sekalian. Terus ring shaker, kebetulan saya pakai bore up-nya BRT, sempat terjadi ngebul atau keluar asap ya. Ini ringnya setelah dicek, shakernya aman, bloknya aman, ringnya yang sudah kena. Nah ringnya ini ganti semua, ini ganti satu set, ini ganti untuk ring untuk 68 ya. Terus tutup cangkang ini kena, di sininya ini garis luka, ada lukanya ya, mau nggak mau harus ganti juga. Yang paling parah spool, ini spoolnya sebenarnya spool saya lama, sudah saya spool ulang di Mas Ari Dinamo ya, udah jadi. Ini jadi kebetulan saya itu sengaja beli spool cadangan, jadi spool saya yang rusak kemarin itu sudah saya spool, saya pakai lagi. Ini spool cadangan saya, punya gesek ini ya, ini buat cadangan. Jadi kenapa spool kena? Jadi indikasinya pertama gini, setelah semua dirakit kok kelistrikan, saya curiga kok kelistrikannya agak nggak beres ya. Nah setelah dicoba saya bongkar lagi, cek, ternyata di salah satu sisi spoolnya sini kosong. Saya keluarkan aja dulu guys. Nah di salah satu sisi spool sini itu ada yang kosong ya. Usut punya usut, saya tidak pasang kelistrikan aneh-aneh. Umpamanya pasang lampu tembak pun saya pakai relay, selebihnya standar semua ya. Di sini tuh ada gosong ya, usut punya usut karena oli bercampur dengan air, jadi resikonya bikin short salah satu kaki ya, salah satu kaki spool. Jadi mau nggak mau akhirnya di spool ulang. Ini yang saya pakai ini sekarang sudah spool ulang, dan ini spool ini sebagai spool cadangan saya ya. Jadi kalau mau ganti enak. Oke ya. Jadi ada beberapa hal yang patut diwaspadai ketika sudah oli bercampur dengan air. Lebih baik segera motor berhenti aja, langsung diderek atau ditowing atau dibawa ke bengkel, segera bongkar. Karena kalau diterus-teruskan, part lain akan merembet. Beruntung kayak shaker sama blok shaker saya tidak kena. Belum lagi bisa resiko water hammer. Karena kan oli kan dan air dan olinya itu resiko masuk ke pembakaran. Nah itu bisa water hammer, hancur nanti shaker sama bloknya semua, termasuk head. Beruntunglah untuk di Star itu tidak terjadi masalah. Baru 1 hari terus saya langsung saya masukkan bengkel. Ternyata udah sampai ganti kayak gini. Apalagi kalau dipaksa udah bercampur dan dipaksa untuk jalan jauh, wah bisa ngeri ya. Jadi itu
masukan dari saya, kalau udah oli sudah bercampur dengan air radiator atau air, lebih baik segera bongkar, lakukan pengecekan semua, dibersihkan, terus pastikan oli diganti baru, pastikan oli yang ada di dalam mesin itu sudah hilang semua. Ya, kayak saya ini karena memang sudah bercampur dan saya paksa pakai untuk jalan. Ini akhirnya korban spare part-partnya yang harus diganti ini. Jadi malah jadi biaya tambahan dan membengkak lebih tinggi. Untuk penggantian seal water pump itu idealnya ganti satu set. Jangan lahernya aja, kipasnya aja, atau sealnya aja, lebih baik ganti satu set. Kenapa? Karena ya agar lebih presisi lagi aja. Karena resiko kalau ganti salah satu akan meremen. Satunya minta ganti, ujung-ujungnya ya malah ganti semua juga. Kan gitu. Oke ya. Jadi itu sharing saya tentang resiko apa sih apabila air sudah bercampur dengan oli. Air bercampur dengan oli dan dipaksa untuk jalan ini. Salah satu ya korban spare partnya. Mungkin kalau dipaksa jalan lagi akan lebih banyak spare part yang kena lagi. Oke ya, itu aja di video saya kali ini, semoga bermanfaat.